dan berubah jadi laras depan banyak orang. Ayo. Itu ada kursi roda. UGD. Heh. Udah kebukti kan sekarang kalau kamu tuh bukan manusia. Karena ini air sakti. Buktinya sekarang kamu tidak lemas kayak gini. Sekarang kamu gak bisa bohongin aku lagi. Weh, lu ngomong apa? Wah, sembarangan lu kalau ngomong. Dasar, ini anak gue udah 3 hari 3 malam kerja di UGD. Kebayang gak sama lu tensinya turunnya gimana? Darah rendah, masih bagus, masih hidup juga. Enak aja lu. Dasar lu perempuan gak punya perasaan. Bel, ternyata kamu gak berubah juga ya, Bel? Babe gak perlu dengerin omongan Bella. Biarin dia ngomong sendiri. Siapa yang dengerin dia? Mana gue dengerin? Weh, sembarangan anak gue dibawa kemana tuh, Suster, tolong diperiksa, tolong ditangani ya. Baik, Pak. Aduh, kenapa Satria bawa aku ke sini sih? Semakin aku bertahan, semakin aku lemas. Aku pasti bisa berubah. Gimana, Sus? Weh, ngapain udah lu? Sini lagi. Enak aja, gendong-gendong kagak permisi. Kalian berdua ya, kagak usah ikut campur ngurusin anak gua deh. Gua bisa urus sendiri. Terus gimana? Suster, tolong jaga deh. Ya, ingat, usir aja ini 2. Sebenarnya Sekar sakit apa? Apa benar-benar cuma kelelahan kerja? Aku nggak boleh terprovokasi sama ucapan Bella. Aku makin percaya air keramat ini membuahkan hasil. Kalau pasang mata kamu baik-baik, lihat tuh. Bentar lagi apa yang akan terjadi sama dia. Lihat aja, pasti reaksinya aneh-aneh. Bel, aku nggak ngerti sama isi pikiran kamu. Kamu berharap apa? Kamu berharap tiba-tiba Sekar berubah? Tolong dong logis, jangan aneh-aneh. Satria, aku yakin banget dia nyembunyiin sesuatu, pasti. Gak ada, Bel. Ada. Orang lagi sakit kok. Apaan sih? Sus, tapi saya mau... Loh, kok ditutup? Ih, saya belum selesai. Pasti kamu kerja sama kan mau nutupin semuanya, apa? Bel. Biarin aja dong, orang lagi sakit, biarin dia istirahat dulu. Kayaknya Jangan diganggu, ini rumah sakit harus selama beberapa hari ini gua kagak bisa jadi manusia lagi. Jadi lu jaga diri lu baik-baik ya. Hati-hati tuh sama si ceker mercon. Dia tambah nekat aja. Dia pengen bongkar identitas lu jadi manusia. Bang, jangan bikin saya emosi. Kok bisa denger omongan orang sih? Bisa tenang nggak? Ini rumah sakit, Bella. Pasti bunyi semuanya, aku gak usah kerja sama deh. Bella. Puas kamu. Udah nuduh aku dengan tuduhan kamu yang gak masuk akal. Udah ya Bel, cukup. Sekarang aku mau istirahat. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku bisa laporin kamu, Bel. Karena kamu udah ganggu hak pasien di rumah sakit ini. Kok bisa air keramatnya nggak berfungsi? Padahal tadi jelas-jelas aku lihat Sekar udah lemes banget. Tapi kenapa nggak berubah sih? Sekarang kamu harus jaga diri. Percuma kamu jaga orang lain. Kalau diri kamu sendiri aja nggak bisa kamu jaga. Ingat itu baik-baik ya. Iya Mas Satria. Saya mau istirahat dulu ya Mas. Permisi. Tante, aku sebel banget sama Satria. Sekarang Satria udah gak percaya sama aku, Tante. Padahal aku tadi lihat sama Satria kalau Sekar tuh udah mulai bereaksi pas aku siram air keramat itu. Bel, ngapain sih ngadu tentang hal-hal yang nggak kayak gini? Aku aja bingung loh. Apa yang kamu lakuin tadi menurut aku udah nggak logis, Bel. Apa? Gak logis kamu bilang? Kamu tuh yang gak logis.
Kamu lihat sendiri kalau Sekar tuh mulai bereaksi, berubah dia. Kayak mau terjadi sesuatu gitu pas aku udah siram air keramat itu. Apa yang bereaksi itu apa? Kamu lihat sendiri kan? Sekar baik-baik aja. Ini tuh cuma sugesti, Bel. Kalau hubungan mereka kayak gini terus, mereka nggak akan bisa bersama. Gimana aku bisa balas dendam sama Rinaldi Wiratama? Aku harus cari cara agar mereka lebih dekat dan lebih banyak waktu bersama. Sat, menurut Mama, kalau kamu menilai Bella itu nggak logis, ya mungkin karena kamu nggak meluangkan waktu buat Bella. Menurut aku ini makin gak nyambung deh. Ini bukan soal nggak meluangkan waktu atau apa. Oh ya Bel, bukannya besok kamu ada jadwal photoshoot gitu kan sama Sonia Fashion, ya kan? Nah, kamu datang ke sana sama Satria aja. Pasti kalau nggak salah dia ngeluarin baju buat laki-lakinya. Nah, kamu bilang sama dia gimana kalau lakinya modelnya Satria aja. Kali aja juga nanti mereka keluarkan versi couple-nya, ya kan? To be honest, Sonia Fashion emang udah hubungin aku sih Tante. Dan mereka katanya mau ngeluarin produk baju couple gitu. Dan dia juga nanya sama aku apakah aku mau photoshoot sama model laki-laki. Tapi nggak tahu deh, mereka belum make sure lagi ke aku. Apa aku coba tawarin Satria aja kali ya Tante? Nanti aku ajuin deh dan aku nanya confirm ke mereka. Good. Bentar. Photoshoot? Kayak aku nggak nyaman deh hal-hal kayak gitu. Aku nggak biasa. Ingat aku ini polisi. Aku bukan model. Lagian setahu aku brand fashion pasti udah punya model pilihannya sendiri, nggak mungkin asal ambil. Aduh Satria, udah kamu tenang aja ya. Nanti aku yang urus semuanya dan aku yakin kok. Pasti mereka mau terima kamu karena kamu kan pacar aku. Easy peasy. Aku bisa gunain ini sebagai pembuktian hubungan aku di depan publik. Ya ampun, ini apa-apaan sih? Kerja kok males-malesan. Gimana kalian mau kejar target? Nur, yang benar! Ya ampun Nur, kamu tuh bisa kerja gak sih? Bisa kerja gak? Iya Mak, Bu. Kerja ya Mak! Nur. Gak apa-apa Mbak. Lihat kan? Nur ini bisanya cuma buang-buang waktu aja. Gimana kita mau kejar target? Hah? Bu, Ibu keterlaluan ya. Ibu nggak punya perasaan. Ini sama aja melanggar hak kita, Bu. Kamu berani melawan saya ya, Alia? Mohon maaf, Bu. Saya bukan bermaksud untuk melawan Ibu. Tapi ini sudah membahayakan kami dan ini keterlaluan, Bu. Saya bisa saja melaporkan ini ke om saya yang polisi. Jangan macam-macam kamu, Alia ya. Kamu akan terima konsekuensinya. Saya nggak takut, Bu. Karena saya tahu ini benar, Bu. Ibu sudah melanggar hak kami, Bu, sebagai karyawan. Ibu terlalu memforsir tenaga kami, Bu. Bahkan target yang Ibu berikan itu terlalu berlebihan. Kenapa kamu itu banyak protes ya, Alia ya? Hah? Selama saya bayar kalian, nggak ada yang boleh protes di sini. Lalu keamanan dan kenyamanan kami Ibu gak pikirin, Bu. Sudah berapa kali Bu saya komplain tentang colokan yang terkelupas ini. Dan lihat sekarang, Bu Nur yang kena untung tidak parah, Bu. Kerja di konveksi ini, dimanapun konveksinya, ini wajar-wajar aja terjadi seperti ini, ngerti kamu? Jangan ada yang berani ya ngomongin saya di luar. Saya akan bilang sama teman-teman saya yang di konveksi, jangan terima kalian untuk kerja di konveksi mereka. Ngerti kalian?